Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut seorang murtadin berlatar belakang pengusaha dan non-Kristen percaya kepada Yesus. Tapi perjalanan hidupnya percaya Yesus sangat luar biasa. Bahkan dia mengalami hal-hal yang mengerikan sampai dia tidak dianggap oleh keluarga. Saudara dalam Tuhan, kesaksiannya sangat luar biasa. Dan langsung saja kita mendengarkan kesaksian beliau yang sangat singkat ini. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ada istilah kalau tidak kenal maka tidak disayang. Ya, saya perkenalkan, nama saya Ibu Lili Susanti. Saya berlatar belakang dari Muslim. Ya, saudara, saya bersyukur saya ditarik dari gelap menuju kepada terangnya Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya selalu berdoa, ya Allah, tunjukilah aku jalan. Tapi di dalam kekristenan dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan itu sendiri. Amin. Saya sudah menemukan jalan yang luar biasa, walaupun saya harus mengalami berbagai tantangan, saudara. Saya berpikir kalau ikut Yesus, saudara, itu nyaman adanya. Ternyata, saudara, saya harus pikul salib, sangkal diri, baru layak ikut dia. Ada proses iman untuk saya kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika saya mengambil keputusan ikut Yesus, bukan karena suami saya yang sudah menjadi orang percaya, tapi terlebih dahulu saya sudah kenal Tuhan. Saya berasal dari Maluku Utara, Ternate, pasti saudara tahu, ya. Dan daerah Ternate itu memang tempatnya kami dari kaum Muslim. Ambon baru banyak yang dari Kristen itu di Ambon, kota Ambon. Nah, suami saya berasal dari Keva, ya, dan saya punya anak 6, ya, yang 3 orang sudah kerja, 2 orang lagi sekolah teologi, lagi sekolah Alkitab, dan yang paling bungsu ada di tangan saya, masih bersama-sama dengan saya, dan kami pelayanan di Timor Leste, negara tetangga. Jadi kami baru datang beberapa minggu di tempat ini. Saya nggak tahu maksud Tuhan, tapi saya sedikit bersaksi ketika saya ikut Yesus. Banyak tantangan yang saya hadapi, tapi Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus menolong saya untuk bisa mampu melewati setiap tantangan itu sendiri. Saya dipukul, dihina, diludah, bahkan juga tidak diakui selama hampir 16 tahun lamanya. Saudara, ketika saya menelpon, mereka bilang, siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda, dan Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya tetap pikul salib. Dan saya katakan suatu hari nanti firman Allah tergenapi. 1 orang diselamatkan dan seisi rumah pasti diselamatkan. Pergumulan selama 16 tahun, saudara. Mungkin hari-hari ini kita punya pergumulan masing-masing, amin. Mungkin hari-hari ini belum ada jawaban. Jangan persalahkan hamba Tuhan. Jangan persalahkan siapa-siapa. Tapi Tuhan lagi memproses iman saya dan saudara. Amin. Disitulah iman kita terus diproses untuk bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengutus saya berangkat ke Indonesia, iya. Dan saya berangkat, dan di situ memang Tuhan buat perkara bapak kandung saya itu sakit, ya. Dia sakit jantung, sakit paru-paru, dan itu sudah dikatakan dokter sudah tidak bisa lagi. Dan saya katakan, ayah, saya nggak punya uang banyak. Saya hanya punya harta satu-satunya, Yesus. Kalau ayah mau, ayah terima dia sebagai Tuhan, ayah sembuh. Dan ayah katakan, saya mau anak. Oh haleluya, luar biasa ya saudara. Saya berpikir saya kena marah atau apa gara-gara mau suruh ayah terima Tuhan Yesus. Dan ayah menerima. Dan benar, firman Allah lagi sementara tergenapi di akhir zaman ini. Semua lutut dan lidah akan bertelur bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ayah terima Yesus. Ayah ikuti saya. Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan ayah undang Yesus. Saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Dan saat itu ayah mengalami kesembuhan. Dokter tolak, tapi cuma nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang mampu dan sanggup. Itulah yang menyembuhkan ayah saya. Ayah saya sembuh. Kemudian ibu saya yang begitu fanatik dan adik-adik saya yang begitu fanatik, mereka melihat saya tidak peduli.
Saya duduk bersama mereka dan saya mulai berbicara tentang firman. Saya dengan suami duduk, kita selalu bangun mesbah pagi dan malam. Ketika bangun ataupun malam mau istirahat, kami bangun mesbah. Kalau kami ada di rumah, pasti jam 3 siang kami juga bangun mesbah keluarga untuk memuridkan anak-anak, memuridkan suami istri. Maka harus bangun mesbah di dalamnya, ya, supaya kami itu iman bisa kuat, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak akan kuat. Dan saat itu saya dengan suami mulai suami penyembahan. Saya mulai berbicara tentang firman Allah. Di situ keluarga saya banyak, saya nggak peduli. Mereka ada lagi buat apa. Saya bicara, saya tahu ketika saya sampaikan firman, dia berkuasa. Saudara, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita menyampaikan firman, dia akan melakukan perintah Bapa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya tahu itu menembus sampai kepada jiwa, sumsum, semua pasti masuk di dalam diri keluarga saya. Saya mulai ada roh keberanian karena saya percaya firman Allah bilang, dia tidak memberikan roh kepada saya dan saudara dengan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan semangat atau keberanian. Saya maju. Saya tahu konsekuensinya. Saya diusir lagi 2 kali, tidak diterima lagi 2 kali, tapi itu sudah biasa. Saudara, saya terus beritakan, saya injili adik-adik saya. Saya dari 6 bersaudara, saya anak pertama yang baru ikut Yesus. Dan puji Tuhan, ayah saya terima Tuhan Yesus dan dibaptis lewat saya. Saudara, aduh itu luar biasa, pergumulan gak main-main, saudara. Menangkan keluarga itu satu peperangan yang luar biasa. Tapi kalau saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani keluarga selama 16 tahun. Dan saat itu yang beri kesaksian kesembuhan ayah saya adalah ibu saya sendiri. Ini lihat, Lili yang berdoa ayah sembuh. Pada mama itu sangat fanatik, saudara, sangat gak suka. Ya. Bahkan adik-adik saya tuh pukul saya, mama juga pukul. Karena saya berdoa panggil nama Yesus. Saya tahu ibu saya sangat keras, tapi saya percaya ada hati Tuhan dalam diri keluarga saya. Tapi iblis memang tidak senang, maka dia berusaha menggoncangkan iman saya. Suatu hari teman saya katakan, Lili, kamu ikut Yesus, tapi lihat, hidupmu tidak berubah. Saudara, saya dulu seorang pengusaha di sebuah kota yang namanya Kabupaten Larantuka. Apa yang tidak saya miliki? Mobil, rumah, tanah, bahkan saya pegang uang bukan ratusan juta, miliar, saudara. Saya dari berlatar belakang pengusaha. Saya bersyukur dari kebangkrutan itulah Tuhan bawa saya pada dia. Walaupun ada harga yang harus saya bayar, saudara. Dipukul segala macam, tapi saya bilang sekali Yesus tetap Yesus. Teman saya bilang, gak usah, kamu, saya lihat kamu kayaknya setelah ini kau ikut Yesus, kamu jadi seperti ini. Sudah saya bantu kamu minta berapa ratus juta saya bantu. Saya bantu untuk usahamu kembali. Saya bersyukur. Tapi dia bilang syaratnya, kau harus kembali kepada hidup yang lama, bergabung. Saya bilang, sorry. Harga seorang Yesus yang saya miliki tidak bisa dihargai dengan uangmu. Amin. Dunia ini kau jual pun tidak bisa membeli Yesus. Dia bilang, kamu gila. Ya, saya gila karena Yesus. Amin. Oh, haleluya. Tuhan dahsyat, melangkah terus dengan Tuhan Yesus, selalu ada proses iman. Saudara, dalam kebangkrutan tersebut, saya mengalami banyak tantangan. Apakah saya mau berbalik kembali pada dunia atau saya tetap ikut Yesus? Pilihan, keputusan ada dalam diri saya, tangan saya dan saudara. Dalam tangan saya, bukan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas buat saya untuk memilih. Ikut Tuhan atau tidak. Tuhan gak marah, tapi nanti kita ketemu sampai di sana. Itu yang jadi masalah, saudara. Saya tetap mengiring Tuhan. Badai itu tidak berhenti terus menerus. Anak saya meninggal di perut yang harus dikuret, tapi luar biasa. Saya ini satu orang yang tidak percaya kalau tidak melihat. Mengapa sampai saya kuat imannya? Karena saya melihat Yesus. Suatu hari anak saya dikatakan dokter sudah tidak bisa lagi, saudara. Sudah selesai, harus dikuret, dikeluarkan. Karena bayi itu dia sudah setengah, pendarahannya sudah setengah, jadi tinggal setengah bayi di dalam perut. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kami orang tua yang salah, tapi anak ini tidak salah. Tuhan hukum kami sebagai orang tua, jangan anak ini. Saya menangis dan saat itu Yesus datang kepada saya. Kalau 500 orang bisa melihat kehadirannya, kenapa saya tidak? Saya melihat dengan mata sendiri, saudara.
Saya berlatar belakang seorang muslim. Ketika saya melihat Yesus dengan mata saya sendiri, Yesus datang dengan penuh kemuliaannya. Sesungguhnya saya nggak mampu melihat dia, tapi saya minta Tuhan, izinkan, layakkan saya untuk melihatmu. Apakah engkau ini Yesus Tuhan? Langsung dia memberikan wajahnya. Dan saya lihat, wow, Tuhan Yesus. Dan dia berdiri pas di dekat kaki saya. Dan dia berkata, Lili, anakku, jangan takut. Domba yang aku gendong, memang dia lagi gendong domba dan pegang tongkat, tapi domba itu sakit. Domba yang aku gendong ini adalah engkau. Aku menyertaimu. Saya menangis, tidak bisa bicara karena kaget ya saudara. Kita melihat sesuatu yang luar biasa itu kan kita kaget ya. Nggak bisa bicaranya begitu. Tapi ada sukacita saudara. Dan saat itu Yesus tersenyum kepada saya dan dia berkata, ikut aku. Baik, salam Tuhan video, kita sudah dengarkan kesaksian seorang murtadin di video tadi. Ya, ini kesaksian yang sangat luar biasa, dimana ketika beliau memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, banyak hal yang diperhadapkan dengan beliau, banyak persoalan-persoalan yang beliau alami, tetapi itu tidak membuat iman beliau mundur saudaraku dalam Tuhan, tetapi imannya tetap maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dengarkan seperti apa kesaksian beliau, bagaimana dia diperlakukan tidak adil, bahkan sampai dipukul dan tidak dianggap oleh keluarga. Namun saudaraku dalam Tuhan, ya, Tuhan menyatakan satu keajaiban sehingga keluarganya pun ikut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai murtadi ini untuk membawa keluarganya kepada Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa ya. Dan tentu ini pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus Tuhan. Jadi mereka percaya kepada Tuhan karena Tuhan memilih mereka, karena Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus memperkenalkan Yesus bagi mereka sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus ya. Saudara, mengikut Yesus tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Selalu saya katakan bahwa ada salib yang harus dipikul ya. Bukan berarti kalau kita mengikut Yesus ya kita bebas dari segala persoalan. Tidak, saudara dalam Tuhan ya. Selama kita hidup di dunia ini, kita pastinya diperhadapkan dengan suka dan duka yang selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting bukan soal suka duka yang kita alami, tetapi bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Entah kita dalam keadaan sukacita, entah kita dalam keadaan duka cita. Ya. Tuhan mau supaya kita memuliakannya dalam segala waktu kita. Kalau saat ini kita dalam sukacita, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan karena sumber sukacita kita adalah Tuhan, yang memberikan kita sukacita, berkat adalah Tuhan, saudara dalam Tuhan. Lalu kalau kita sedang mengalami guncangan, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, ya, Tuhan mau supaya saya dan saudara berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita yang mengandalkan Tuhan di waktunya Tuhan pasti menyatakan mujizat dan keajaiban bagi kita, karena Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi ekor, tetapi Tuhan senantiasa membuat kita menjadi kepala, saudara dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kesaksian seorang murtadin di video tadi sangat luar biasa, merupakan kesaksian yang sangat memberkati, menginspirasi, dan juga menguatkan iman kita. Apa yang boleh kita ambil dari kesaksian beliau ya? Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Ya. Jangan sampai keadaan kita melemahkan iman kita.
Jangan sampai keadaan kita membuat kita kendor, membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai, saudara Tuhan. Tetapi biarlah dengan segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, nama Tuhan dimuliakan dan kita tetap bersyukur kepadanya. Saudara dalam Tuhan, di dunia ini kita sementara adanya. Ya, dunia ini bukan tempat kekal kita. Tempat kekal kita adalah dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sebagaimana dia pesankan dalam firman Tuhan, bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi itulah tempat kekal kita. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke sana? Melalui darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, menebus kita. Dan kita juga harus menghasilkan buah sesuai keselamatan kita. Ya, kita harus taat firman Tuhan sebagai wujud dari keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.